Perkenalkan, saya Ratna Hardianti, sebagai seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Widya Sasana. Di sini saya sebagai guru yang mengajar mata pelajaran matematika. Seperti yang kita ketahui bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang dipelajari dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga jenjang pendidikan sekolah menengah. Matematika juga merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, sistematis, dan kreatif. Namun, banyak sekali kalangan siswa yang mengatakan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit, tak digemari, bahkan ada yang mengatakan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang membosankan. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengubah proses pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan dengan menerapkan metode studi kasus dengan mengajak siswa untuk berkunjung ke perpustakaan daerah Kabupaten Karimun, melihat pembelajaran dengan memanfaatkan media buku yang ada di perpustakaan daerah agar menerapkan pembelajaran secara lebih kontekstual dengan upaya supaya pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Dengan membudayakan serta menerapkan literasi pada mata pelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika, siswa-siswi akan memiliki wawasan yang luas dengan memanfaatkan media buku yang tersedia pada perpustakaan daerah Kabupaten Karimun. Pada pembelajaran kali ini, adapun materi yang akan saya berikan kepada siswa mengenai statistika. Dengan submaterinya ukuran pemusatan data yang terdiri dari min, median, dan modus. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa mampu berkolaborasi dalam tim pada kelompok masing-masing dengan memanfaatkan media buku yang ada di perpustakaan. Yang kedua, siswa mampu membudayakan literasi dalam mencari dan menggali informasi. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata yang berkaitan dengan min, median, dan modus. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan permasalahan dan penyelesaiannya berdasarkan data pada konteks nyata yang berkaitan dengan materi min, median, dan modus. Saat pandemi COVID-19, kamu dapat melihat data berapa banyak orang yang terinfeksi virus COVID-19. Dari data tersebut, kamu bisa melakukan analisis sederhana, seperti pada penularan kasus baru, apakah menurun atau bertambah. Bahkan, data tersebut dapat dijadikan dasar oleh pemerintah untuk pengambilan kebijakan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah fakta dan angka-angka yang dianalisis untuk disajikan dalam berbagai bentuk seperti diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, atau dalam bentuk penyajian data di dalam statistika lainnya. Yang pada akhirnya, pada sebuah data itu akan membutuhkan sebuah penyajian data. Penyajian data adalah upaya untuk menampilkan atau memaparkan data yang tujuannya adalah untuk mempermudah proses pemahaman terhadap analisis data yang jumlahnya banyak. Nah, bagaimana cara menyajikan data? Data dapat ditampilkan secara visual dalam berbentuk desain grafis atau dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Nah, dari penyajian data tadi, maka siswa-siswi bisa menghitung untuk menentukan nilai min atau rata-rata hitung, median nilai tengah, dan modus nilai yang sering muncul. Sebelum menerapkan metode studi kasus ini, siswa-siswi sudah saya bekali dengan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan min, median, dan modus pada pertemuan sebelumnya. Karena sudah dibekali dengan definisi atau pengertian dari min, median, dan modus, siswa-siswi kini saya arahkan untuk bekerja secara berkelompok dengan menerapkan metode studi kasus agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Ada populasi kayak yang di masing-masing daerah kan, itu bisa dijadikan data. Ibu mau yang kayak gini atau mau yang kayak buat? Oke ya.
Setelah diskusi kelompok selesai, kegiatan selanjutnya adalah penyajian hasil kerja kelompok atau presentasi kelompok. Pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas sambutan kembalinya. Kenalkan kami dari kelompok 2, saya Hardi Novitasari. Nah, di mana kami hari ini akan mencari soal mengenai materi kemedian. Siswa-siswi terlihat senang, bersemangat, dan antusias ketika dihadapkan pada konteks nyata yang dikaitkan langsung dalam materi pelajaran, khususnya pada materi statistika. Kakao, di mana halamannya di 117. Nah, di sini siswa-siswi membahas tentang budidaya tumbuhan kakao. Kakao atau nama latinnya Theobroma kakao L adalah pohon budidaya di perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan, tetapi sekarang ditanam di berbagai kawasan tropika. Biji kakao yang dihasilkan oleh tumbuhan ini diolah menjadi produk yang dikenal sebagai coklat. Namun di sini, siswa-siswi akan mempelajari atau menghitung nilai median dari uji tumbuh benih budidaya tumbuhan kakao. Di sini terdapat tabel, kami menggunakan tabel tersebut yang berjudul uji daya tumbuh benih. Frekuensi yang kami gunakan yaitu 2, 4, 6, 8, sampai 10. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kristi. Kemudian saya akan jelasin tentang solusinya. Yang pertama itu berdasarkan data di atas dapat diketahui yang P itu 9,5. Kemudian ada frekuensi kumulatif kurang dari itu 20. Dan selanjutnya itu ada frekuensi 10 dan P itu 5. Yang langkah pertama itu cari mediannya. Median sama dengan P tambah 20 1 per 2N kurang FKKN. FKKN itu frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian hitungan frekuensi ditutup dulu dikalikan P lagi. P itu hasilnya 9,5. Dapat dari yang atas yang tadi. Kemudian dengan dimasukkan ke dalamnya 1 per 2 dikalikan 3. Tahu belum kelas mediannya dapat dari mana, FKKM-nya dapat dari mana? Jelas, sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selanjutnya, pemaparan hasil kerja kelompok kembali disajikan oleh perwakilan dari kelompok lainnya. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan MIN. Jadi MIN itu adalah rata-rata hitung dari sebuah data. Nah, data yang kami ambil itu dari buku ini. Buku ini adalah judulnya Giat Sukses Beternak Ayam Petelur. Ayam adalah binatang unggas yang biasa dipelihara untuk dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya. Ayam peliharaan merupakan keturunan langsung dari salah satu subspesies ayam hutan betina yang dikenal sebagai ayam hutan merah atau ayam bangkiwa. Ayam adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tapi kira-kira dari mana ya ayam berasal? Yuk kita lihat bagaimana siklus hidup ayam. Pertama, induk ayam bertelur. Seperti ini nih. Kedua, induk ayam mengerami telurnya. Nah, induk ayam menjaga telurnya selama 3 minggu atau 21 hari untuk memberikan kehangatan nih kepada telur-telurnya. Wah, hebat ya induk ayam. Ternyata induk ayam sangat menyayangi loh telur-telurnya. Nah, setelah dikerami, telur ayam akan menetas, dan keluarlah anak ayam. Piak, 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 piak. Nah, lihat anak-anak, itu ada anak ayam yang baru menetas. Wow,
sebentar lagi dia keluar. Halo, selamat pagi dunia. Aku telah lahir. Nah, pada kelompok ini, siswa-siswi akan membahas tentang nilai min atau rata-rata hitung perkembangan ayam dari periode 1 ke periode selanjutnya. Dengan menerapkan perhitungan min yang ada di dalam statistika, kita bisa menghitung jumlah ternak ayam dari periode 1 ke periode berikutnya. Buku ini merupakan hasil penelitian dari Novitasari ya di sini tentang ternak ayam. Jadi yang kami ambil itu data umur anak ayam yang bisa hidup atau masih bisa bertumbuh kesekian hari. Dapat diperhatikan dengan seksama bahwa siswa lainnya terlihat bisa memperhatikan dengan baik ketika kelompok penyaji memaparkan hasil kerja kelompoknya. Hasilnya 11, 15 ditambah 21 hasilnya 36, dibagi 2 dapat 18. Kemudian 22 ditambah 28 hasilnya 50, dibagi 2 hasilnya 20. XI, FI. Gimana sih mencari ini? Dari yang titik tengah XI itu kita kalikan dengan frekuensi. Yang pertama 4 dikalikan 6 dapatnya 24, 11 dikalikan 9 dapatnya 99, 18 dikali 5 dapatnya 90, 25 dikalikan 13 dapatnya 325, 32 dikalikan. Setelah diskusi kelompok selesai, menandakan kegiatan pembelajaran sudah memasuki tahap penutup. Pada tahap penutup, guru bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mohon maaf, nggak ada kekurangan. Sekian, terima kasih dan selamat pagi. Masih semangat semuanya. Jadi tadi kalian sudah melihat beberapa presentasi dari hasil kerja kelompok teman-teman kalian dengan situasi bahwa kalian memanfaatkan buku atau media buku yang ada di perpustakaan daerah Kabupaten Karimun. Kira-kira pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Suka ya. Ditambah di sini ada AC ya. Berikut adalah cuplikan hasil kerja kelompok siswa dengan metode studi kasus dalam konteks nyata yang terdapat pada media buku yang ada di perpustakaan daerah Kabupaten Karimun. Dari rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan, yakni dengan menerapkan metode studi kasus pada materi min, median, dan modus, terlihat secara jelas bahwa siswa-siswi lebih terarah dan bisa mengaitkan materi pada konteks nyata yang tentunya konteks tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi guru dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa siswa senang memanfaatkan media buku yang ada di perpustakaan untuk mencari dan menggali informasi. Kemudian, siswa paham menerapkan materi statistika yaitu min, median, dan modus dalam konteks nyata, serta siswa bisa menyelesaikan dan menyajikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan materi min, median, dan modus. Kami